Mentang-mentang kita minta SP3 katanya minta maaf. Kita tidak. Justru kita ingin menggeser permainan dari permainan ecek-ecek, pencemaran nama baik dan lain sebagainya ke pertandingan semula, yaitu pembuktian ijazah Jokowi apakah palsu atau tidak. Yang kita ingin selesaikan ini adalah kasus utamanya, yaitu apakah ijazah Jokowi palsu atau tidak. Bukan mempidanakan Roy Rismon Tiva. Jadi gini, misal gini. Saya tanya, ada satu contoh yang paling ini. RRT tidak pernah mengatakan Jokowi memalsukan ijazah. Yang dikatakan dia adalah ijazah Jokowi palsu. Paham kan? Berbeda kan? Jadi kalau misalnya ada survei mengatakan, apakah Anda percaya Jokowi memalsukan ijazah? Ya banyak yang nggak percaya, karena itu adalah dia berarti aktif. Kan bisa saja yang memalsukan orang lain. Berarti dia tukang pramuka. Ya kan? Begitu. Karena itu tidak pernah dikatakan Jokowi memalsukan ijazah, yang adalah ijazah Jokowi palsu 99,9% menurut keyakinan Rosario dan Dr. Tiva serta Rismon. Dan itu nggak bisa dipidana harusnya? Tidak bisa dipidana. Karena opinion tidak bisa dipidana. Ada 4 yang nggak bisa dipidana. Gimana? Seru kan nonton episode dari Rakyat Bersuara? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe official YouTube dari Okezone. Kalau udah, sekarang kita lanjut yuk nonton Rakyat Bersuara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tenang-tenang malam ini karena sebentar lagi Ramadan. Karena itu saya mau minta maaf kepada siapapun. Mohon maaf lahir batin. Bukan karena saya salah, tapi karena kita mau berpuasa. Kan begitu ya? Oke, satu. Yang kedua adalah substansi. Nah, substansi itu ada 2. Kemarin kan kita minta agar penyidikan dihentikan. Tiba-tiba ada yang senang. Wah, ini kemenangan rakyat katanya kan. Menyerah, kemudian sudah putus asa dan lain sebagainya. Ini yang ngomong begitu, saya nggak bilang siapa ya, bodoh itu, tolol tuh orang seperti itu. Ya, jangan ditonton ya kan? Yang lain, jangan. Nah, kenapa yang namanya perjuangan lawyer itu adalah kalau kita bisa mematahkan dari awal, patah dari awal itu bagus sekali. Coba bayangkan sebuah kasus tidak bisa naik ke persidangan karena patah dari awal. Nah, coba lihat pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tampilkan, saya sudah sampaikan. Pasal 10, yang pasal 10. Ada 10 sebab yang namanya ditampilkan ya, pasal 10 tampilkan, pasal 10 KUHP, Undang-Undang 20 tahun 2023. Oke. Sambil ada 10 sebab proses, ya, yang namanya penyidikan itu bisa dihentikan. Restoratif justice di huruf H itu hanya salah satu sebab saja. Dan restoratif justice salah satu klausulnya, bukan satu-satunya, yaitu minta maaf. Kemudian ganti biaya, ganti pengobatan macam-macam dan lain sebagainya. Tetapi jalan yang ditempuh RRT bukan restoratif justice, bukan minta maaf. Tetapi kita menemukan sebuah indikasi bahwa proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya sudah bertentangan, sudah melanggar undang-undang. Itu yang paling penting. Karena itu yang kita minta adalah penghentian penyidikan, sebabnya adalah karena demi hukum. Itu satu alasan yang sangat justified. Kenapa begitu? Ya, mana ini nggak muncul-muncul ya? Coba pasal 10 KUHP. Nah, walaupun tidak dimunculkan, saya hafal juga, ya kan? Ya, nggak apa-apa. Jadi ada sebab penghentian penyidikan karena tidak cukup bukti, karena bukan tindak pidana, ya kan? Oh, ini. Nah, ini. Okay. Oh, ini pasal 10 saksi dan korban. Pasal sorry maaf. Bukan, pasal 24, pasal 24. Oh, 24. Pasal 24-nya, pasal 24. Nah, ini, ya. Saya bacakan biar sambil berdiri kan, biar lebih enak ya. Iya, silakan. Nah, selama revisi ini. Pasal 24 ini KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan, penyidik memberitahukan penghentian penyidikan kepada penuntut umum, korban, tersangka atau keluarga tersangka. 2. Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan karena A sampai J. Oke, ya. Jadi bukan satu aja bilang minta maaf. Restoratif justice itu hanya H saja, ya. A, tidak terdapat cukup alat bukti. B, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Kami bisa mengklaim A dan B ini sesungguhnya, tapi kami tidak mengklaim ini untuk sementara. Penyidikan dihentikan demi hukum. Kemudian D, terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tersangka atas perkara yang sama.
Kadaluarsa F tersangka meninggal dunia. Kemudian ditariknya pengaduan pada tindak pidana aduan. Terjadi ini pada Egy Sujana dan DHL. Ditarik kan? Yang kita bilang kalau ditarik satu kok masa yang lainnya nggak bubar karena satu nomor. Kita satu-satu. Sebentar, yang kita akan klaim itu C dan boleh G jelaskan saja ya. Kemudian H tercapainya penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif. Baru H satu doang. I tersangka membayar maksimum pidana denda atas tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori 2, 50 juta itu cuma. Kemudian J tersangka membayar maksimum pidana denda kategori 4 atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3, kira-kira 100-200 juta. Nah, jadi kawan-kawan semua biar kita tidak bodoh ya, yang namanya penghentian penyidikan itu ada 10 sebabnya di dalam undang-undang yang baru, dalam KUHP yang baru. Jadi bukan satu saja. Mentang-mentang kita minta SP3 katanya minta maaf. Kita tidak. Justru kita ingin menggeser permainan dari permainan ecek-ecek, pencemaran nama baik dan lain sebagainya ke pertandingan semula, yaitu pembuktian ijazah Jokowi apakah palsu atau tidak. Itu yang ingin kita mainkan. Bukan persidangan untuk membuktikan Roy Suryo sudah melakukan ujaran kebencian dan lain sebagainya ya. Nah, kenapa saya ingin mengklaim penyidikan dihentikan demi hukum? Karena sudah melanggar undang-undang. Undang-undang apa yang dilanggar? Undang-undang perlindungan saksi dan korban pasal 10. Undang-undang nomor 31 tahun 2014. Mana pasal 10 tadi? Keluarkan lagi. Ah, ini ya. Bacakan pelan-pelan. Pasal 10. Saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya. Bayangkan, ya. Kemudian present, futures, ya kan? Telah diberikannya kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikat baik. 2. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Tepuk tangan boleh? Jadi, apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu melanggar ketentuan ini. Why? 2 hal. Ya. Pertama, kita tahu nggak? Pak Jokowi melapor pada tanggal 30 April. Dan pada hari itu juga Pak Jokowi diperiksa. Ya kan? Berarti kasus itu sudah diproses pada tanggal 30 April 2025. Kapan kemudian kasus ini dihentikan di Bareskrim? Penyelidikannya? Tanggal 22 Mei ketika ada press conference yang disampaikan oleh Dirtipidum, Direktur Tindak Pidana Umum Brigjen Johandani. Itu berarti sudah melanggar. Kasus di Bareskrim belum selesai, ini sudah diproses. Melanggar ini. Ya kan? Tetapi yang kami juga persoalkan adalah ketentuan Perkap nomor 10 tahun 2009, pasal 80. Coba lihat. Pasal 80, tadi saya sampaikan juga, pasal 80. Jadi kawan-kawan semua, ya, alasan Bareskrim Mabespori, alasan Bareskrim Mabespori menghentikan penyelidikan ini karena katanya ijazah itu sudah diuji di laboratorium forensik, Labkrim Mabespori, dan katanya identik ya bahasanya pada waktu itu, identik. Kami mengatakan bahwa proses yang dilakukan itu adalah proses yang melanggar Perkap, peraturan Kapolri sendiri. Kenapa begitu? Karena uji lapor itu hanya bisa dilakukan dalam tahap penyidikan. Kita lihat di sini ya. Pasal 80. Pemeriksaan barang bukti dokumen. Jadi ijazah itu adalah dokumen. Ini Perkap ya? Ya, Perkap. Peraturan Sebagaimana Kapolri, dimaksud dalam Perkap nomor 10 tahun 2009. Pemeriksaan barang bukti dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut. A. Permintaan tertulis dari Kepala Kesatuan Kewilayahan atau Kepala Pimpinan Instansi. Kita tidak tahu apa minta apa enggak dia. Karena itu urusan pribadi mereka, internal. Oke? Laporan polisi. Nggak ada laporan polisinya dibikin. Karena pada waktu itu cuma Dumas saja. LP-nya nggak dibikin. Itulah susahnya kita. Kalau kita yang melapor, nggak gampang dibikin LP.
Tapi kalau sono yang melapor, gampang banget bikin LP-nya. Contoh ya, AA dilaporkan berkali-kali karena dianggap sudah menyebarkan kebohongan mengenai scan ijazah asli, nggak diterima terus, ya kan? Nah, itu kan aneh. Padahal harusnya AA ini siapa maksudnya? Andi Azwan lah. Oke. Akhirnya masuk, Tapi kan ada LP-nya. Pasal lain tapi bukan pasal yang menyebarkan scan palsu gitu. Oke. Kemudian Pasal apa? BAP Bentar. Bukannya pasalnya soal scan palsu? bukan. Pasal yang lain yang maksudnya. Pasal menyebarkan berita bohong. Oh. Itu bukan pasal 32 dan 35. Oke. Begitu pasal 32 35 nanya, Pak Jokowinya keberatan apa enggak? Pak Jokowinya kan ngelapor sendiri. Waduh, berat banget. Kemudian C, BAP saksi garis miring tersangka atau laporan kemajuan. Laporan kemajuan kita nggak tahu apa ada enggak. Tapi BAP saksi dan tersangka pasti tidak ada. Orang belum dalam tahap penyidikan, ya kan? Kemudian BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti, berita acara pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti tidak ada juga, saya pastikan. Kenapa? Karena menurut KUHP yang lama, pasal 1 huruf 16, angka 16, dan KUHP yang baru, pasal 1 angka 35, itu berita acara pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti hanya dalam tahap penyidikan. Ada penyelidikan. Lalu autentikasi dokumen pembanding. Kita tidak tahu dokumen apa yang dibandingkan. Dan apakah ada autentikasinya apa enggak. Karena itulah kita mengatakan, gara-gara ini, Al-Katiri pada waktu itu masih pengacara Egy Sujana, itu membuat surat ke Irwasum, Inspektur Pengawasan Umum Polri. Dan Irwasum kemudian membalas bahwa mereka sedang memonitor perkembangan kasus ini. Nah, karena itu kita tagih ke Irwasum, bagaimana monitoring Anda? Nah, akhirnya kita kemudian lempar lagi surat ke Irwasum, minta agar dia dengan kewenangannya mendesak agar kasus ini dihentikan. Pertanyaannya adalah, kenapa tidak ke penyidik Polda Metro Jaya? Kan begitu? Karena yang melanggar hukum tidak hanya Polda Metro Jaya, tapi juga Mabes Polri. Bareskrim Mabes Polri. Bareskrim Mabes Polri melanggar hukum ketika menghentikan penyelidikan. Ya, kalau melanggar perkap mendasarkan diri pada hasil lapor yang sesungguhnya tidak boleh diminta dalam tahap penyelidikan. Oke, harus penyidikan. Ya, Polda Metro Jaya melanggar karena memproses kasus ini, padahal mereka yang diproses itu adalah pelapor dan saksi. Pelapor dan saksi. Ya, pelapor itu 5 orang dari TPUA. Oke. Egy Sujana, Damai Hari Lubis, kemudian Kurniatri Royani, Rizal Fadila, dan Rustam Effendi. Semuanya TPUA. Sebentar, bukannya kejadian itu ketika ada melaporkan dan sebagainya, lalu kemudian dilaporkan kembali dengan pasal yang berbeda, itu kan hal yang mafhum, hal yang biasa. Saya akan menjelaskan itu. Kemudian beliau bertiga RRT, Roy, Rismond, dan Dr. Tifa berkedudukan sebagai saksi yang diajukan pada tanggal 30 Juni oleh TPUA ketika mereka menambah laporan-laporan mereka ke Bareskrim Mabes Polri. Jadi, kedudukan jelas, dia ada pelapor dan ada saksi kualifikasinya. Nah, Anda ingin mengatakan kan pasal yang diadukan berbeda. Ya, itu namanya pemikiran yang agak kurang-kurang juga, saya katakan. Ya kan itu misalnya praktek, gini, bukan. saya nggak menggunakan analisis, tapi saya menggunakan praktek. Sebentar. Jangan defensif dulu. Enggak, bukan. Makanya saya mau jelaskan. Ya. Karena Anda bilang nggak kurang-kurang kan. Makanya saya mau jawab. Itu kan banyak. Gini. Dan itu terjadi. Gini, gitu. jangan defensif dulu. Gini ya. Defensif lah, dibilang kurang-kurang kan kita jelasin. Gini. Masa dibilang kurang-kurang nggak boleh defensif? Jangan defensif. Ya, gini. Okay. Gini ya. Saya melaporkan pasal penggunaan dokumen palsu. Oke? 263. Oke? Nah, baliknya, pelaporan balik pasti pencemaran nama baik, bro. Pasal 310, fitnah pasal 311. Nggak mungkin dilaporkan juga dengan pasal dokumen palsu. Paham kan? Ini pasti pasal berbeda. Kan itulah memang ketika kita melaporkan sebuah delik aduan atau delik umum, maka balasan terhadap kita selalu dikatakan pencemaran nama baik. Yaitu pasal 310, pasal 311, KUHP lama, yang sekarang 433, 434, atau pasal 27A Undang-Undang ITE, atau tambahannya lagi, ujaran kebencian, pasal 28 ayat 2. Ya pasti berbeda.
Ya kan? Ini delik utamanya, ya, pidana utamanya itu pemalsuan dokumen atau pemalsuan ijazah. Delik sampingannya adalah tadi. Oh iya. Pasti berbeda. Tidak mungkin maksudnya dilaporkan ijazah. Saya paham di situ. Iya. Tapi maksudnya praktiknya, Iya. ketika misalnya ada orang melaporkan sesuatu hal, Iya. lalu ini nggak benar nih, dia udah ketika dia melaporkan satu hal, Iya. tapi kemudian ini bayangan ini Iya. simpel ya, Iya. kemudian dia konferensi pers segala macam, Iya. ini telah terjadi pemalsuan segala macam, Iya. ya kan? Iya. Lalu kemudian saya merasa difitnah, Iya. saya melapor, Iya. bukankah itu hal yang wajar? Berdasarkan pasal 30 selesaikan itu dulu, pidana pokoknya. Dengan kondisi bahwa yang bersangkutan sudah dilaporkan, Iya. itu satu hal, tapi Iya. sudah diumumkan di depan publik bahwa ijazah palsu dan seterusnya misalnya. Iya, silakan. Jadi misalnya ya, kita ingin melapor tuh, karena merasa difitnah, silakan lapor. Misalnya katakanlah ke Polda Metro Jaya. Tapi Polda harus tahu, menghold kasus itu, karena ada pasal 30. Mereka yang dilaporkan itu berstatus sebagai pelapor dan saksi. Selesaikan dulu kasusnya. Yang kita ingin selesaikan ini adalah kasus utamanya, yaitu apakah ijazah Jokowi palsu atau tidak. Bukan mempidanakan Roy Rismon Tiva. Jadi gini, misalnya gini. Saya tanya, ada satu contoh yang paling ini. Misal ya, setelah sidang, 6 bulan sidang. Diketok palu, Roy Rismon dan Dr. Tiva bebas. Tidak terbukti melakukan pencemaran nama baik. Tidak terbukti melakukan ujaran kebencian. Tidak terbukti melakukan fitnah. Oke? Apakah ada putusan bahwa dengan sendirinya ijazah Jokowi palsu? Enggak. Enggak ada. Jadi gini, ini supaya Demikian supaya juga sebaliknya. Ya kan? Supaya sederhana, misalnya gini, Iya. saya satu orang lah, jangan saya. Iya. Seseorang dilaporkan atas bahwa dia dituding telah mencuri. Ya. Lalu kemudian dikonferensi perskan bahwa ini si A telah mencuri, dia jahat dan seterusnya. Ya. Lalu si A nggak terima. Ya. Dia melaporkan atas pencemaran nama baik. Itu Ya. nggak boleh. Harus selesaikan dulu kasus yang laporan kasusnya. pencurian. Iya dong. Jelaskan di kasus Iya, itu iya. sampai sidang dan seterusnya. Iya, Oke. di hold dulu. Tetapi jangan salah kawan-kawan, RRT tidak pernah mengatakan Jokowi memalsukan ijazah. Yang dikatakan dia adalah ijazah Jokowi palsu. Paham kan? Berbeda kan? Jadi kalau misalnya ada survei mengatakan, apakah Anda percaya Jokowi memalsukan ijazah? Ya banyak yang nggak percaya, karena itu adalah dia berarti aktif. Kan bisa saja yang memasukkan orang lain. Berarti dia tukang pramuka. Ya kan, begitu. Karena itu tidak pernah dikatakan Jokowi memalsukan ijazah, yang adalah ijazah Jokowi palsu 99,9% menurut keyakinan Rosario dan Dr. Tiva serta Rismon. Dan itu nggak bisa dipidana harusnya. Tidak bisa dipidana. Karena opinion tidak bisa dipidana. Ada 4 yang nggak bisa dipidana. Satu, privilege. Privilege itu biasanya didapatkan oleh seorang pakar. Kalau saya bilang ahli hukum pidana, saya berpendapat, mungkin saja pendapat saya salah, dibantah oleh Yusri, dibantah oleh Jimli misalnya, tetapi tidak bisa dipidanakan karena ada privilege. Walaupun dianggap merugikan dan seterusnya Iya. misalnya. Oke. Yang kedua adalah yang namanya moral duty, kewajiban moral. Nggak bisa dipidanakan. Anda melihat sebuah kejadian, tindak pidana. Kewajiban moral Anda mengatakan yang sesungguhnya, nggak bisa dipidana. Kan begitu seharusnya. Yang ketiga adalah truth, kebenaran. Anda nggak bisa dipidana kalau Anda mengatakan kebenaran, apalagi hati nurani dan pikiran itu tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun di dalam Undang-Undang 45. Dan terakhir opinion, pendapat. Tidak bisa dipidana. Lalu yang bisa dipidana apa? Tindakan, perilaku. Pertanyaannya adalah, misalnya ya, Rosario dianggap menghasut. Kenalah dia pasal 160 KUHP yang lama. Hasutan tersebut harus berupa tindakan yang kemudian diikuti orang lain. Kalau misalnya contohnya penghasutan. Saya hasut, bakar rumah itu. Lalu tiba-tiba Ade Darmawan membakar rumahnya. Oke. Ade Darmawan kena tindak pidana pembakaran, pengrusakan properti orang lain. Roy Suryo kena tindakan menghasut karena Langsung delik kalau material. dalam ijazah misalnya terhasutnya seperti apa? Nah, itulah yang nggak jelas. Itu yang nggak jelas. Jadi kalau bilang misalnya saya ijazah 99,9% palsu. Iya. Terhasutnya seperti apa? Ya, itulah yang nggak jelas. Anda nggak bisa bayangkan itu. Katakanlah saya membayangkan ya, yang terhasilnya adalah 99,9% rakyat Indonesia percaya. Oke. Apakah kepercayaan bisa dipidanakan? Enggak juga. Nggak bisa. Oke. Gitu. Silakan. Sudah cukup ya? Oke. 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 Silakan, Bung Rasman. Terima kasih.